Kita berdoa, ya Tuhan, dalam kemuliaan-Mu, kami datang sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu disapa, dilawat oleh kuasa firman-Mu. Sebab firman itu Allah yang menyelamatkan. Urapi hamba-Mu, juga anak-anak-Mu, kuduskan seluruh fasilitas teknologi yang kami gunakan, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara-saudara. Roh-Nya menyertai engkau. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mempersiapkan materi khotbah dalam bentuk tulisan, dan saya harap saudara-saudara bisa mengikutinya. Pembacaan kita diambil dari 1 Yohanes 4, ayat 7 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus berkata, mereka yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak Taman Eden, kebencian sudah terjadi. Bahkan pembunuhan pertama kali di Taman Eden oleh satu keluarga, anak sulung membunuh anak bungsu. Dalam masyarakat purbakala sampai masyarakat modern, juga masih ada kebencian terjadi di mana-mana. Tidak ada jalan keluar dari dunia untuk mengatasi kebencian. Tetapi Alkitab memberi jalan keluar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya firman Allah yang begitu hebat memberi kita jalan keluar. Dan karena itu saya ingin menegaskan bahwa inti dari kekristenan kita, inti dari kepercayaan kita, penegasan yang kuat bahwa Allah mengasihi manusia, bahkan mengasihi dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan seluruh kitab perjanjian lama, terutama pengajaran-pengajaran nabi-nabi, Yesus menyimpulkannya dengan begitu sempurna, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan karena itu alasan mengasihi, karena Kristus mengasihi. Sehingga ketika kita mengasihi diri kita dengan tepat, maka itulah yang menjadi standar kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Saya ulangi prinsip ini, saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, anak-anakku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Alasan kita mengasihi karena sumbernya Allah. Dan kalau kita mengasihi diri kita seperti Allah mengasihi kita, maka kita juga punya standar yang sama untuk mengasihi sesama kita. Dia nggak bilang bahwa mengasihi istri saja, suami saja, anak-anak saja, tetapi dia berkata mengasihi sesama. Dan peristiwa itu terjadi ketika para pemimpin agama yang diwakili seorang Farisi, diwakili seorang imam, dan kemudian Yesus menceritakan tentang seorang Samaria, dan ada penegasan di sana bahwa yang dimaksudkan dengan sesama ialah mereka yang bukan hanya berbeda, bersatu agama, bersatu kepercayaan, tapi juga punya kemanusiaan yang sama. Dan ini prinsip yang dahsyat, saudara-saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang, Allah itu kasih. Identitasnya, pribadinya, kemuliaannya, kasihnya, integritasnya, semuanya itu tidak bisa diukur dengan apapun, kecuali kita hanya berkata, yes, Allah itu kasih. Dan pada ayat 10 dan 11, dia menunjukkan kasihnya terhadap kita yang sesungguhnya tidak layak menerima. Yesus tidak datang ke dunia untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Tapi dia datang untuk menunjukkan, dia show, memamerkan, menampilkan kasihnya bagi kita. Caranya apa, saudara-saudara? Anaknya. Yesus adalah bukti real, konkret. Kasih itu bukan sekedar sebuah konsep teologis. Kasih bukan sebuah
alasan perdebatan akademis, tapi kasih itu real. Di mana itu? Pada diri Kristus. Tetapi untuk menemukan kasih yang real itu, maka manusia itu terbatas. Tidak punya kesanggupan yang kuat untuk bisa mengalami, kecuali dia minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati kita. Dalam Roma ayat 5 berkata, Roh Kudus dicurahkan bukan hanya penuh, tetapi melimpah supaya kita bisa mengenal kasih itu. Berarti Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk mengenal kasih itu. Nah, secara singkat saya ingatkan kembali pelajaran ini. Semua orang percaya sudah tahu ini, tapi saya ingin ingatkan ada 4 jenis kasih menurut bahasa Yunani yang ditulis dalam Alkitab, bahkan dalam literatur dunia. Yang pertama, kasih eros. Kasih eros levelnya berpusat pada diri sendiri. Levelnya itu hawa nafsu. Levelnya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kasih filia, levelnya itu level persaudaraan, dan level filia cenderung tidak permanen. Itu terbukti di di Taman Eden terjadi pembunuhan antar saudara. Dan kita bisa lihat di mana-mana pertentangan, permusuhan, kebencian di antara saudara kandung. Itu menunjukkan bahwa filia itu levelnya cenderung berubah. Yang ketiga, storge, itu level keluarga. Suami, istri, anak-anak. Dan saya mau beritahu, level storge juga tidak kekal. Karena buktinya, ketika ada suami meninggal, istri meninggal, mereka bisa menikah lagi, bukan? Itu semua menunjukkan bahwa ada keterbatasan kasih. Baik eros, filia, maupun storge. Tapi Alkitab menyebutkan, penulis Perjanjian Baru, menyebutkan satu kasih yang hebat, yang disebut agape. Jenis kasih yang satu ini, yang disebut kasih di Kalvari. Karena melibatkan seluruh identitas Allah, melibatkan integritas Allah, melibatkan kekudusan Allah, melibatkan kesucian Allah. Dan ternyata kasih agape tidak berlevel. Kalau bahasa hari-harinya nggak level, man. Jadi kalau Anda dan saya kita mengalami kasih Allah, segala macam cemoohan, cercaan, apapun namanya, Anda bisa berkata, nggak level, bro. Tetapi kalau Anda ikut terlibat di dalam segala macam bentuk kebencian, berarti levelnya di bawah. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus 3:18, kasih itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tidak ada meteran apapun yang bisa mengukur level itu. Dia Almighty, dia seluruh dunia, alam raya, tidak dapat menerangkan secara sempurna level yang satu ini, agape. Itu sebabnya saudara-saudara, sesungguhnya secara manusiawi kita sepantasnya tidak layak menerima kasih Allah. Apa buktinya? Roma 5 ayat 8 bilang, dia mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 10 pembacaan kita bilang apa? Inilah kasih ini, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Disitulah level kita yang tidak sanggup mengerjakannya, kecuali diangkat.
oleh Kristus. Itulah kekuatan yang hebat. Itulah kedahsyatan kasih karunia Allah. Dan itu hanya terjadi buat mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, kasih agape itu murni, nggak ada efek sampingnya, nggak ada inflasinya, nggak ada kekuatan apapun yang bisa meruntuhkan dan melumpuhkan kasih itu. Dan Roma 5 ayat 1-5, dia berkata itu dia memberi buah bagi kita. Bahkan Efesus 2 ayat 1-7 nanti baca di rumah, dan saya berdoa supaya itu dibaca, bahwa agape, kasih Allah itu menembus maut dan menghidupkan sampai kekekalan. Itu yang disebut agape tidak berlevel. Kematian tidak bisa menahan kasih. Justru kasih menembus kematian. Maut tidak bisa mengalahkan kasih. Justru kasih itu mengalahkan. Saya berdoa supaya prinsip-prinsip Alkitab ini menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Secara khusus jemaat ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, kasih, agape, melenyapkan ketakutan. Ternyata ketakutan lawannya bukan keberanian. Tapi ketakutan dia bisa dikalahkan oleh agape. Dan saya mau beritahu, agape tidak punya musuh. Sebab Allah tidak punya musuh. Kasih Allah tidak punya musuh. Karena dia tidak berlevel. Dan karena itu, hari ini, saya encourage jemaat, saya dorong kita semua, baik pendeta, penatua, diaken, jemaat, bapak, ibu, ayah, ibu, saudara-saudari, anak-anak kita. Mari kita alami agape itu. Kapan? Bukan tunggu Paskah, bukan tunggu kenaikan, bukan tunggu Natal. Every day, setiap saat, setiap jam, setiap detik, menit, kita alami kasih itu. Karena kasih itu tidak bisa digeser untuk level-level manusia yang bisa diatur, tapi justru mesti dialami. Dan kita minta tolong, Roh Kudus menolong kita. Untuk apa? Supaya kita melenyapkan ketakutan. Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketakutan itu mengandung hukuman. Bahkan tidak hanya mengandung hukuman, tetapi ketakutan itu menghindarkan kita dari kasih agape. Karena itu pertanyaan diagnostiknya yang Bapak Ibu jawab sendiri, dan kita doakan hari ini, saya doakan hari ini, kita masing-masing pribadi periksa apa saja ketakutan. Apakah ada yang takut hidup? Oh iya, banyak orang takut hidup. Karena memikirkan berbagai hal. Apa yang akan dimakan besok. Dan seterusnya. Dan karena orang takut hidup, maka dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya, bukan? Orang juga takut mati. Dan karena itu dia bisa lakukan apa saja, menyingkirkan orang lain. Mungkin ada saudara di antara kita, ada yang takut gagal.
Dan karena itu tidak mau lakukan sesuatu. Atau mungkin takut ditolak. Bahkan takut memberi. Karena takut kehabisan. Atau mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, takut disaingi, atau takut tersingkirkan. Semua jenis-jenis ketakutan. Masing-masing kita bikin daftarnya. Kapan? Right now. Sekarang juga. Masing-masing orang merumuskan. Takut COVID? Iya. Makanya kita pakai masker. Bukan takut COVID-nya, takut matinya. Ketakutan-ketakutan semacam itu sangat manusiawi, bukan? Takut tenggelam oleh para murid di pantai atau di laut Galilea. Takut kehabisan uang, karena itu Filipus bertanya, mana ada roti buat 5.000 orang? Takut miskin, dan karena itu Yudas berkata, mana mungkin minyak narwastu sebesar seharga ini bisa dituangkan begitu saja? Dan semua ketakutan-ketakutan itu telah mengikat setiap orang. Nah, hari ini firman Tuhan berkata, kasih itu sempurna jika engkau mengasihi Allah, percaya Kristus, dan dengan demikian lenyaplah ketakutan. Istri takut suami, suami takut istri, orang tua takut anak-anak, anak-anak takut orang tua. Ketakutan menyebar di mana-mana, saudaraku. Tetapi saya kasih kabar gembira buat kita. Kasih agape sesungguhnya adalah salib di Kalvari. Bukankah kasih di Kalvari telah melenyapkan semuanya? Bukankah kasih Allah di salib itu telah ditukar secara sempurna? Bukankah kebangkitan Kristus telah menyempurnakan segala sesuatu dalam hidup kita? Hari ini saya berdoa supaya seluruh kita jemaat ini, para pelayan, punya kesadaran yang penuh, diingatkan kembali. Jangan takut dengan apapun. Dan dasar untuk jangan takut ialah kasih. Saya ingin menyaksikan beberapa peristiwa yang saya alami dalam seluruh pelayanan. Ketika kami mulai merintis bersama-sama dengan pengurus pos pendukung Permai, minggu lalu mereka merayakan 25 tahun usia. Saya menjadi vikaris, melayani menggunakan sebuah sepeda. Hampir setiap hari, secara manusiawi kami takut. Kenapa, saudara-saudara? Karena tiap hari diancam. Dan ancaman paling serius datang pada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Kamis, Yanson yang masih umur 2 tahun harus saya singkirkan ke Bekasi. Karena kami sudah tahu, Jumat, Sabtu, Minggu. Tugas saya yang pertama, waktu itu saya sudah kasih kepada seorang hamba Tuhan di Papua. Dia udah meninggal dunia.
Saya hanya memakai toga itu, berlutut di kamar, rumah yang sempit, dan hanya berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tapi doa-doa itu seolah-olah tidak punya jawaban. Karena hari Jumat, pasti ada gangguan dari orang-orang yang mengaku beragama. Ancamannya fisik. Hari Sabtu sore, sudah ada beberapa ekor tikus got yang besar digantung di tembok rumah kami. Kulit-kulit udang yang sudah 1 minggu diambil di pasar dan digantung di rumah kami. Dan saudara-saudara bisa membayangkan baunya luar biasa menyengat. Hari Minggu pagi orang mengambil air got dan menyiram jalan yang dimana jemaat harus datang ke gereja. Kami beribadah di sebuah rumah pastori yang dikontrak. Bahkan didatangkan topeng monyet selama ibadah berlangsung. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah tidak pernah luntur. Bahkan jemaat semakin rajin beribadah, semakin kuat dalam membangun komunitas. Silih berganti. Saya ditabiskan tahun 1995. Melanjutkan pelayanan sebagai pendeta. Pos itu diresmikan menjadi jemaat dewasa. Dan bersyukur kepada Tuhan. Jemaat itu bertumbuh sampai hari ini. Silih berganti hamba Tuhan. Silih berganti penatua diaken. Jemaat-jemaat bertumbuh. Pengalaman-pengalaman berjemaat kita berbeda-beda. Ketika saya di Ambon berbeda. Seperti kita berlayar di kolam renang. Di Bekasi berbeda. Di Tangerang berbeda. Di Sunter, Jakarta Utara berbeda. Tetapi kasih itu tidak berubah. Mari kita praktekkan prinsip ini dalam keluarga kita. Saya bersama keluarga dapat disebut sebagai bukti melihat kedahsyatan kasih Allah yang begitu hebat. Dan karena itu, hari ini saya tantang seluruh jemaat yang mendengar firman ini, baik yang ibadah di ruangan ini maupun yang di rumah, atau yang mungkin akan mendengar. Izinkanlah Roh Kudus menjamah hatimu, suami, istri, anak-anak, supaya Anda tidak takut menghadapi apapun. Karena kasih itu sempurna. Tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, dalam kemurahan, hamba membawa seluruh jemaat ini untuk mengalami kasih agape itu. Tidak hanya mengalaminya, tapi menghidupinya dan menyebarkannya di tengah-tengah kebencian dunia, di tengah ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi ada sebuah jemaat, ada orang-orang percaya yang menampilkan kasih di tengah ketakutan dan kecemasan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.